Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kali ini yaitu pertemuan 4 dalam materi perpajakan 2. Kita akan membahas subjek PPN. Siapa sih yang menjadi subjek PPN? Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN, atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia merupakan subjek PPN. Subjek PPN terdiri dari dua. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP dalam hal PKP melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PKP melakukan ekspor, BKP atau JKP, BKP tidak berwujud, PKP yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua, non PKP, di mana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP dalam hal impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP, melakukan kegiatan membangun sendiri. Pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan pengukuhan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP, JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian pengusaha kecil belum diwajibkan tapi dapat memilih menjadi PKP. Jika menurut informasi yang menunjukkan adanya kewajiban untuk dikukuhkan, maka DJP secara jabatan dapat mengukuhkan sebagai PKP. Contoh, Pak Medi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP dan berdasarkan hasil ekstensifikasi atau pencarian data yang lebih luas, pada bulan Desember 2014 diketahui bahwa batasan pengusaha kecil telah terlampaui pada bulan Mei 2014. Maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung sejak bulan Mei 2014 dan atas PPN terutang dari bulan Mei sampai dengan November 2014 beserta sanksi bunga 2% sebulan dari PPN terutang. Hak dan kewajiban pengusaha kena pajak. Dalam pasal 3A Undang-Undang PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar. Dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN BM yang terutang dan melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN. Sedangkan hak yang diperoleh jika telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang pertama, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN tersebut. Sedangkan definisi dan batasan pengusaha kecil dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 03/2013 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku
melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, jumlah peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Berkaitan dengan hubungan istimewa, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 18/PJ 53/1995, hubungan istimewa antara pengusaha kena pajak dengan pihak yang menerima BKP atau JKP dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh salah satu dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor kepemilikan atau penyertaan. Yang kedua, faktor penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, faktor hubungan keluarga, saudara atau sebenda. Hal ini dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga lebih rendah dari harga pasar. Maka DPP berdasarkan harga pasar. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.